silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai segala kegiatan kita pagi hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Teman-teman, kita mulai pelajaran. Mari kita berdoa bersama agama yang kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Oke, kita akan absen. Adakah yang tidak ada pada pagi hari ini? Jangan sembarangan. Kemudian sekarang ini adalah musim kemarau, ya. Debu banyak terbangan. Olehnya itu, ketika anak-anak semua keluar dari rumah harus menggunakan apa? Masker. Oke, baik. Coba perhatikan di sekitar kalian apakah ada sampah. Coba, kalau ada silakan diambil. Ada? Ada? Ada, sudah bersih ya? Oke, terima kasih. Berarti tadi pagi sudah melaksanakan tugasnya sebagai tiket ya? Ya, oke. Semuanya supaya duduk yang rapi, ya, siap ya. Kita akan mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Selin supaya memimpin di depan. Silakan. Semuanya berdiri, silakan berdiri. Tangannya di dada. Indonesia tanah airku, banyak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu.
segelas susu atau teh? Ada nggak? Ada? Ada? Siapa? Ya, Sena. Tadi pagi kamu buat apa Sena di rumah? Susu. Kira-kira bagaimana langkah-langkah membuat susu? Segelas susu, ayo. Ambil susunya, masukkan ke dalam gelas, kemudian didihkan air panas. Setelah itu masukkan ke dalam gelas. Jadi air yang sudah mendidih dimasukkan ke dalam gelas, baru diaduk, lalu siap diminum. Oke, ada lagi? Ya, semua. Tadi pagi ada yang tidak sarapan? Ada yang tidak sarapan? Atau sudah sarapan semua? Sudah. Kenapa kalian sarapan? Supaya sehat. Supaya apa lagi? Semangat belajar. Tadi pagi sarapan apa? Ada yang sarapan apa? Ada yang sarapan mie. Apa lagi? Nasi goreng. Apa lagi? Telur. Apa lagi? Goreng ayam. Apa lagi? Hah? Ikan bakar. Apa lagi? Nugget. Wah, luar biasa ya. Enak-enak semuanya ya. Ya, disiapkan orang tuanya supaya semangat belajar. Nah, materi kita pada pagi hari ini itu akan berkaitan dengan kegiatan kalian tadi pagi. Ada yang membuat susu, ada yang membuat teh, ada yang membuat nasi goreng. Itu berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Say. Aha aha nah. Aha aha nah. Aha aha semangat. Oke. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang berpikir komputasional. Berpikir apa? Komputasional. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi berpikir komputasional, kita harus tahu apa tujuan kita mempelajarinya. Ada 3 tujuan yang akan kita capai, dan setelah kalian nanti belajar, ada 3 tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama apa? Iya, menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Yang kedua apa? Menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan berpikir komputasional. Dan yang ketiga apa? Menyusun langkah-langkah sederhana secara logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Jadi 3 tujuan inilah yang harus kalian capai dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah layaknya komputer. Bukan berarti kalian harus jadi robot, bukan ya? Tetapi bagaimana cara kalian berpikir untuk membantu kalian dalam memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Jadi, berpikir komputasional
sistematis. Sehingga apa? Kalian mampu menyelesaikan masalah lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, apa pentingnya kita berpikir komputasional? Di sini ada 5 manfaat. Ya, 5 manfaat atau pentingnya berpikir komputasional. Yang pertama apa? Membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Yang kedua apa? Membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Yang ketiga apa? Mengajarkan berpikir kreatif. Keempat, Membantu menghemat waktu. membantu menghemat waktu. Kelima, Membantu beradaptasi dengan teknologi. membantu beradaptasi dengan teknologi. Jadi inilah manfaat dari pentingnya kita berpikir komputasional. Ada 4 prinsip utama dalam berpikir komputasional. Ada 4 prinsip. Yang pertama, ada namanya dekomposisi. Ada apa? Dekomposisi. Yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya, tadi pagi ada yang membuat apa? Susu. Ada yang membuat apa? Teh. Ada yang membuat apa? Kopi. Nah, contohnya di sini adalah membuat kopi. Ini ada gambar, ya. Ada termos. Ya, ini termos kalau misalnya air yang sudah mendidih dimasukkan ke dalam termos supaya tetap panas. Nah, ini tidak dididihkan lagi. Jadi ada termos, kemudian ada apa? Gelas, apa lagi? Sendok. Sesudah itu kita siapkan ketiganya, maka apa? Masih apa? Masukkan gula, baru masukkan kopi. Setelah itu diaduk, maka kopi siap disajikan atau siap diminum. Ini salah satu prinsip dari berpikir komputasional, yaitu prinsip dekomposisi. Berikut, prinsip yang kedua, ada namanya apa? Pengenalan pola. Yaitu mencari kesamaan atau pola dari masalah yang pernah kita hadapi. Contohnya, pola angka. Nah, misalnya mulai dari 2. Sesudah 2 berapa itu? 4, 6, 8. Selanjutnya 10. Selanjutnya 12. Berarti ini apa ini? Bilangan apa ini? Bilangan genap. Berarti ditambah-tambah 2. Iya. Bisa. Kemudian gambar yang di bawahnya ada gambar apa? Segitiga. Sudah segitiga apa? Lingkaran. Sesudah lingkaran apa kira-kira? Segitiga. Baru lingkaran. Segitiga. Lingkaran. Baru segitiga. Itu berganti tiga. Ini merupakan suatu pengenalan pola. Nah, kita akan melihat contoh soal tentang pengenalan pola. Diperhatikan. Nah, ini kelihatan. Kita akan pertulangan pola bentuk. Nah, ini ada 10 soal. Nanti setiap perwakilan maju ke depan, ya. Maju ke depan. Kira-kira setelah bangun tersebut yang ada tanda tanyanya diisi dengan ini, ada di bawahnya, ada gambar di bawahnya ini, kita pilih, kita akan taruh di sini kira-kira ya. Ini apa nih? Lingkaran, ini bola, ya. Setelah ini kota, baru lingkaran, baru kira-kira nanti apa? Contohnya, Pak Guru akan kasih
Tepuk dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Wow, hebat. Semuanya hebat. Nah, ini salah satu contoh pola bentuk atau pengenalan pola. Oke, lanjut. Kelompok 1. Nah, ayo kelompok 1. Pilih, silakan tunjuk ke depan mana gambar atau bentuk yang akan diisi di kolom selanjutnya. Silakan. Silakan. Ayo. Cepat. Ya, pilih. Tunjuk. Iya, betul sekali. Silakan duduk. Berikut. Yang ketiga, kelompok 2. Silakan. Nah, mana? Kira-kira gambar yang akan kita lengkapi pada kolom di atas. Iya, betul sekali. Lanjut, satu lagi. Siapa kira-kira? Sebentar ya. Ayo. Arka. Cantik loh. Masih. Iya, betul. Jadi tadi ada satu salah, jadi 9 dari 10. Oke, semuanya sudah bisa pengenalan pola. Kita lihat prinsip yang kedua, pengenalan pola. Oke, lalu prinsip yang ketiga ada namanya apa? Abstraksi, yaitu fokus pada hal-hal penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Contohnya, saat melihat peta, kita hanya butuh informasi jalan utamanya. Tidak perlu tahu setiap detail pohon atau rumah di sepanjang jalan. Contohnya, kita mendatang ke sekolah, sekolah kita berada di jalan apa? Jalan Gani. Maka kita tidak perlu, di depan sekolah ada berapa pohon. Kita masuk ke jalan Gemini, maka kita akan mendapatkan lokasi sekolah kita. Pakai Google Maps. Ini ada contoh ya. Itu tentang abstraksi. Tetap. Berikut prinsip yang keberapa ini? Keempat. Ada namanya apa? Algoritma. Algoritma yaitu membuat langkah-langkah yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Contoh, resep memasak nasi goreng. Nah, tadi ada yang membuat nasi goreng kan? Nah, di sini termasuk dimasuk di prinsip yang keempat, yaitu algoritma. Bagaimana langkah-langkah membuat nasi goreng? Mulai dari memanaskan apa? Minyaknya, menumis bumbunya, sampai menyajikan nasi goreng. Itu termasuk berpikir komputasional. Ada langkah-langkah yang kita lalui sehingga nasi gorengnya bisa disajikan. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita adalah berpikir komputasional. Cara berpikir untuk memecahkan masalah. Coding. Cara kita memberikan perintah ke komputer. Kecerdasan artifisial atau AI. Komputer yang bisa belajar dan berpikir seperti manusia. Jadi ketiganya saling berkaitan erat dan sangat berguna di era digital saat ini. Dengan menguasai ketiganya, kalian bisa menjadi problem solver yang handal di masa depan. Oke.
terima kasih. Jadi kita akan masuk ke dalam mengerjakan LKPD, ya, tugas kelompok. Jadi mohon nanti tulis namanya, kerjakan, ya, LKPD-nya dengan baik dan benar. Silakan. Itu ada instruksi, mohon dibaca instruksinya ya. Bagaimana sebuah mesin bisa mengenal perbedaan antara apel dan jeruk hanya dengan melihat gambar? Instruksinya, amati dua gambar. Nah, di situ ada gambar apa di situ? Apel dan jeruk. Tuliskan perbedaan paling mencolok antara buah tersebut. Tuliskan ciri-ciri dari masing-masing buah yang bisa membantu mesin membedakan keduanya. Bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya, bagaimana ciri lainnya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ini sudah. Kemudian jeruk warnanya oranye. Kemudian bentuknya lingkaran. Ciri lainnya adalah kulitnya kasar. Bagaimana kelompok yang lain? Apa ada pendapat yang lain? Silakan. Ada? Ada atau sama? Ya, silakan. Jadi bentuk pertama bentuknya loaf. Kemudian kedua apa? Bulat. Selanjutnya loaf. Selanjutnya bulat. Selanjutnya loaf. Bulat. Loaf. Bulat. Ada yang berbeda? Sama semua? Sama. Oke, tepuk applause. Pertama tadi apa? Siapkan teflon dan bahan-bahan. Apa lagi? Tuangkan minyak ke dalam teflon. Siapkan tempat. Siapkan telur ke dalam tempat dan berikan bumbu. Diaduk sampai tercampur rata. Tuangkan telur di dalam teflon yang panas. Tuangkan telur ke dalam teflon yang panas. Masak hingga matang merata. Apa yang tadi yang ketiga yang kita pelajari? Apa yang kalian pelajari? Jadi ada 4. Satu apa tadi? Lagi. Apa satu? Komposisi 2. Pola ketiga. Abstraksi keempat. Kemudian apa manfaatnya kita belajar kecerdasan artifisial atau pentingnya belajar kecerdasan artifisial? Apa satu? Membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Apa lagi? Membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Berikut. Mengajarkan berpikir kreatif. Apa lagi? Membantu menghemat waktu. Itulah. Jadi itulah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi kalian sudah bisa. Ternyata berpikir komputasional itu sudah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
Pagi kalian sudah laksanakan. Bagaimana langkah-langkah membuat segelas susu? Bagaimana langkah-langkah membuat segelas teh? Bagaimana langkah-langkah membuat nasi goreng? Ini semua adalah berpikir komputasional. Selayaknya komputer. Itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar. Jadi mohon dipelajari bukunya ya. Belajar lagi di rumah supaya kalian lebih mudah untuk mengikuti pembelajaran. Terima kasih.